permainannya adalah tentang gerak. Kalau kelinci tahu kan geraknya gimana? Suka melompat-lompat. Kalau serigala atau pemburu suka memangsa. Kalau hutan tempat ditimpangi pasti sering bergerak. Jadi bagi dia apa? Nah, satu lagi langsung saya minta teman-teman untuk berdiri. Hah? Oh iya benar, terima kasih. Cerita ini tentang kita gamer ini. Tapi harus saya minta satu orang aja ya melihat ya. Contohnya saya menceritakan kalimat kelinci, kalian harus melompat. Kalau saya menceritakan pemburu atau serigala, kalian harus gaya memangsa. Kalau kalian dengar kalimat tumbuh-tumbuhan atau hutan, kalian harus bergerak. Kalau kelinci kan gini. Kalau serigala atau pemburu ini. Kalau kalian dengar kalimat hutan atau tumbuh-tumbuhan harus bergerak. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kita mainkan ceritanya. Pada suatu hari di hutan belantara, wah, kok gak bergerak? Oke, kita contohnya itu. Berarti kalau kalian dengar hutan, kalian bergerak. Oke, kita mulai lagi. Pasang telinga. Yang kalah hukumannya harus bernyanyi. 5 orang atau 4 orang? 2 orang atau 3 orang? Hah? 5 orang? Hah? 2 orang aja lah.
kemarin yang berbahagia kemarin keluarga buat gimana San? Iya itu katanya Puji Tuhan, terima kasih semuanya minggu kemarin satu minggu ini sudah berlewat. Sabtu kemarin tanggal 24 Agustus 2013 Agustus saya buka banyak banget sesuatu yang hal apa ya yang terjadi sebelum pesta apapun nanti pas pesta apapun sesudah pesta banyak banget. Tapi sebelumnya kami juga terima kasih sama Tuhan dimana karena berkatnya banyak keperluan banget sampai jauh dana itu besar banget. Hitung sih bisa mau beli motor kalau ditunai dan itu selain didikan pihak laki, kalau dihitung sama pihak laki mungkin bisa beli mobil sedan ya rupiah. Kalau dihitung dananya totalnya, kalau dihitung dananya itu kalau untuk beli motor itu rupiah. Kalau untuk motor Tiger dapat 2, kalau untuk satunya Super X berapa? Kalau itu, itu dapat 1 tuh. Kita sempat bingung banget dananya dari mana. Sampai 1 bulan sebelum pernikahan maupun 1 minggu sebelum pernikahan banyak banget dapat dari mana, banyak banget kekurangannya. Banyak Tuhan kasih jalan, ada keluarga yang ngasih pinjaman, penulis karena Tuhan, teman-teman termasuk sama Tuhan. Yang kedua, untuk Revi, mau berkata terima kasih Ren. Saya hari Rabu ya, Rabu apa Kamis ya? Pokoknya Rabu ya, benar. Rabu sampai hari Jumat saya bolak balik ke sini minta bantuan tenaga Revi maupun kendaraan operasionalnya. Apalagi waktu jauh banget hampir lagi dari sini jam 5 pulang jam 3 pagi. Kalau dihitung berapa bisa hampir 10 jaman kami di jalan. Dan terima kasih banget apalagi pas hari Sabtunya jadi kameramen maupun tim syuting kami. Terima kasih ya tim syuting kami. Mana tim syuting, tapi rupanya tim syuting kami nggak bisa kami harapkan, nggak sesuai apa yang kami rencanakan sebelumnya. Di pesta ini banyak banget catatan yang perlu diperbaiki, banyak banget. Tapi puji syukurnya banyak yang ngomong pestanya sukses. Banyak yang ngomong pestanya bagus, pestanya sukses, banyak apa. Tapi ada sedikit koreksi sih. Kalau dihitung persennya 10% ada yang kekurangan. Itu bukan dari pihak kami, tapi dari pihak mempelai agamanya. Pokoknya banyak catatan lah. Saya bersaksi di mana satu
minggu sebelum pesta banyak banget. Jadi gue sempat kesel. Saya bersaksinya gimana waktu itu saya nggak sempat pakai jas, karena saya nggak pernah biasa pakai jas. Pertama, yang kedua ini paling saya jas apa ya, saya nggak biasa pakai baju yang di atas harga 200.000. Saya nggak biasa banget, karena memang didikan dari orang tua biasa sederhana saya. Karena rencana tadi pakai baju batik, pakai sepatu maupun celana panjang, dan baju simpel, nggak pakai jas, nggak pakai dasi, karena memang nggak biasa. Pertama, yang kedua karena keuangan, paling ini keuangan banyak banget. Tapi rupanya banyak ngomong ini, udah bilang yang mau nggak mau pakai. Tapi dalam hati sih nggak gimana, dasar gitu, nggak biasa. Tapi puji syukurnya karena tadi mau bikin, karena dua hari lagi, 3 hari lagi mau buat, rupanya nggak bisa cari di tempat apa namanya yang jualan jas, nggak sesuai sama ukuran baju pas, tapi ukuran belakang enggak, karena seret atau karena apa, nggak sesuai dengan bentuk badan saya ini. Tapi rupanya Tuhan kasih jalan. Ada om saya yang di PTN, guru, kebetulan dia punya beberapa bulan kemarin, setahun kemarin, adiknya nikah. Saya dapat jas tersebut lengkap dari jas, kecuali jas ya, nggak ini ada apa rupanya. Wah, berpikir terima kasih Tuhan, dalam beberapa 2 hari lagi menjelang pesta jas ada. Pertama, yang kedua gak ngeluarin duit sama sekali untuk beli jas ini ataupun pinjam ini. Itu seksi yang pertama. Yang keduanya gimana pas ngambil daging, traffic jauh banget, terus masuk ke dalaman, itu perjalanan 1 jam ya, perjalanan kita. Di situ saya sakit, masuk angin total, karena dari Rabu kan, pokoknya 1 minggu sebelum hari pesta, saya lebih banyak di jalan daripada di rumah. Kalau di rumah jam 12 malam sampai jam 1, jam 7 atau jam 8 pagi berangkat lagi, pulang balik dari rumah Pemanukan, gereja, pulang balik terus seperti itu. Sempat sakit, apalagi pas hari hanya jam 3 kami nyampe. Saya baru bisa tidur itu jam 4:30, jam 5 pagi saya baru bisa tidur. Jam 6 bangun. Saya udah gak kuat banget untuk bergerak maupun untuk apa, untuk nafsu makan aja udah gak nafsu. Tapi untuk aja masih bisa makan dikit, karena dipaksa dikit, gak nyampe tengah piring. Gak pansen dok, makan sampai sekarang itu masih terasa, karena saya antar diri saya ke Purwakarta, baru balik lagi Kamis sore. Di situ, tapi untuk aja sampai selesai acara ini sehat, tapi baru terasa Kamis kemarin. Banget.
keajaiban Tuhan yang terjadi dalam pesta ini, yang menjadi pelajaran buat kami keluarga. Banyak banget pelajaran, banyak banget sekali buat jadi banyak banget, mulai dari dana, persiapan, gedung apapun, semuanya, pasaran maupun pas area juga. Bilang keluar dulu namanya apa ya? Bekerja di acara tersebut, sampai saya dengar banyak yang memuji walaupun ada kekurangan, yang banyak banget yang memuji sampai namanya pesta ini dibilang pesta paling bagus di wilayah Pantura, di Indramayu maupun Subang. Banyak banget sampai nggak bisa makan, sampai habis karena biasanya pekerjaan Tuhan ini itu walaupun salah satu dari saya tidak bisa hadir, dan itu ada kok saya semua anak Tuhan. Boleh nggak aku minta lagu satu? Boleh? Itu apa ya? Nggak seperti rencana mulai berbulan. Sudah dibayangkan pasti hilang. Mereka kalau kami asal ya. Beberapa tahun ini saya sering lupa banget, sering amnesia. Kunci motor aja sampai lupa, sampai berjam-jam. Hah? Hah? Orang gini. Gigi jadi punya lagi. Gigi jadi punya. Atas kuasa-Mu kuasa-Mu
Ketika
Luar biasa. Yes. Kalau gitu kan enak. Luar biasa kan seterusnya ya. Saya ya tentunya malam ini pertama saya apa malam ini saya agak bangga dengan jalan bersama ayah saya senang kerja malam ini karena yang lalu-lalu saya tidak senang saya lebih baik bicara kita makan terus dan makan biar semakin berubah dan jalan seperti ini pakai selalu kerja sampai semakin kuat untuk berubah yang mengantar adiknya atas mereka bulan-bulan lagi dua mereka sedang satu ya saya ingat bahwa setelah kesatuan alam dalam gereja tidak ada kecuali dalam misalnya kalau kita inginkan mau dengan jalan ini keluar saya sangat lemah. Oke, dan tentunya kesaksian berubah yang saya bisa katakan tadi bahwa tentunya alam menolong keluarga mereka sehingga mempersiapkan pengundang untuk masuk ke pernikahan itu bisa berjalan dengan baik, bahkan sarana seperti Levi, Lisa, yang lain yang Tuhan pakai untuk membantu sebagai sarana lain tempat ini tapi itu adalah salah satu bisa terjadi bisa dalam masuk satu bahwa bagi keluarga yang mengasihi dia tentunya dia akan selalu membukakan jalan atau keuangan pada keluarga yang selalu menghadirkan sesuatu di dalam keluarganya. Secara pribadi kita sangat sadar sebagai yang dikatakan main sampai saja harus kuliah siang harus kesini waktu yang agak lama misalnya ketika kita menggunakan itu sekali. Oke, terima kasih. Selamat datang buat Rizky kembali sama sahabatnya Andreas ya. Di sini ada dua Andreas sekarang, yang satu Andreas Oki dan sekarang Andreas ya. Saya kasih nama Andreas Rusmanto ya. Andreas Rusmanto adalah salah satu ya menurut saya seorang tokoh teologi dan bisa jadi saya percaya bahwa Andreas satu-satu jadi orang luar biasa. Bapak ya Andreas ya, tetap semangat ya. Terima kasih sudah join dengan kita. Ya Pak, kembali ke tempat ini, apa kabarnya? Luar biasa ya. Terima kasih dan Bosman ini udah kedua kalinya hadir ya. Setelah dari kelas besar ke remaja. Jadi 2 minggu yang lalu dia sudah diresmikan untuk ke remaja.
35 dan saya minta coba dihabiskan untuk membaca semua ayat ini. Matius 18 ayat 21 sampai dengan 35. Tidak berdua sama susah. Coba ayat 21 sampai dengan 28, 29 sampai 35 susah dibaca. Ya. Coba dulu. Pemahaman tentang pengampunan. Kemudian datang Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku akan mengampuni saudara jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan membantu banyak. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memberitakan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang memberikan 100 dinar kepadanya. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sama sedih lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau? Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Terima kasih. Nah, malam ini kembali Allah mengajarkan kita dalam sebuah perhitungan tentang pengampunan. Kenapa sih di dalam pasal 21 ke bawahnya itu dia ketika Petrus berapa kali kita harus mengampuni? Bukan karena apa? Ampunilah kita 70 kali 7 kali. Itu juga tidak ada batasnya sebetulnya kan? Kenapa sih di awal-awal Yesus mengatakan seperti ini? Akhir-akhir ayat itu kenapa sih Allah mengajarkan kita dalam sebuah peristiwa itu diserahkan kepada Algojo? Kenapa sih harus kesimpulannya seperti itu? Harusnya kan kesimpulannya tidak seperti itu kan, tetapi kesimpulannya harus seperti itu. Teks itu mengajarkan kita bahwa di dalam pengampunan memang tidak ada batasannya. Tetapi ingat, seringkali karena ayat ini banyak orang tidak mau diampuni, berbuat diampuni, berbuat diampuni. Kenapa? 70 dan itu 7 yang habisnya kan. Nah, di ayat berikutnya kenapa sih sang hamba ini ketika dia menghadap sang raja itu, bahkan anak istrinya harus dijarah, tetapi dia memohon ampun. Terus raja mengatakan apa? Berbelas kasih melihat hamba tersebut. Raja itu mengampuni dia kan? Mengampuni dia. Tetapi dari ayat 26 itu ketika dia keluar, apa yang terjadi? Dia mencegah hambanya yang berhutang kepadanya kan? Orang penjahat itu melaporkan kepada raja. Akhirnya apa? Raja minta apa? Mengambilnya kan? Lalu diserahkan kepada Algojo. Ini sebetulnya perumpamaan itu mengajarkan kepada kita bahwa arah kita itu seperti itu. Kenapa? Manusia akan berubah, akan bersumpah, itu seperti itu. Tetapi batas
Tetapi permohonan malam ini di dalam Matius 18 mengajarkan di mana ada sebenarnya. Harusnya ketika dia diampuni, hamba yang berutang kepada Allah dia tetap memberikan pengampunan juga. Ini realita konteks. Kadang-kadang kita tidak bisa mengampuni sesuatu, tetapi Allah sendiri sudah mengampuni kita. Harusnya kita juga memberikan pengampunan terhadap orang yang membuat kita tersakiti, entah itu orang tua kita, entah itu saudara kita, entah siapa itu. Malam ini saya tidak akan coba cek hati teman-teman sendiri, masih ada nggak sih dari dalam hati, masih ada nggak sih nama seseorang yang masih disimpan di hati? Contohnya si Cute, saya nggak tahu siapa itu masih tulis dalam hatinya. Kenapa masih dendam sama dia, masih tidak mau mengampuni, masih kesal sama orang itu? Coba cek hatinya 5 detik saja. Masih ada nggak sih yang disimpan di hati? Seseorang yang disimpan kita yang mengampuni, orang yang membuat kita bersakit, kita dendam sama dia, tidak mau mengampuni dia, bahkan ketemu aja kesalnya minta ampun, pengen nampungin gitu. Oke, masih marah sama Kak Yukin? Bohong. Nah, artinya bahwa kalau masih ada, harus banyak yang kita coba refleksikan bagaimana kematian Yesus dan Yerusalem. Seperti yang saya pernah katakan, di dunia ini ada 10 hukuman yang paling siksa, yang paling kena, yang paling mematikan, yang pernah kita lihat, yang namanya menjadi hidup, ditembak, diracun, disuntik mati, dipacu, dan yang kedua yang terakhir adalah dirajam, akibatnya, dan yang terakhir adalah disalibkan. 2 hukuman ini yang paling terberat, paling tersiksa yang manusia yang Yesus alami sendiri. Itu harus kita direfleksikan bahwa kematian Yesus itu sangat tersiksa. Ini apa sih? Mensikatan dosa-dosa kita. Tetapi kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni bagi orang yang sudah membuat kita tersakiti, harus kita kembali kematian Yesus harus diselesaikan kembali. Tetapi menjadi masalah di sini seperti malam ini bahwa kalau kita juga merasa bahwa kita menjadi batu sandungan karena kita membuat orang itu marah, kita sebagai manusia harus sendiri, harus mandiri. Kalau kita salah ini karena kesalahan saya, harus minta maaf juga. Jangan diulangi kembali supaya menjadi sadar. Tetapi aku belajar dari itu harus mengampuni, banyak ayat mengampuni. Salah satunya itu dalam Keluaran 29 sampai 34 tentang Yakub dan Esau memperebutkan kesulungan kan? Kesulungan pada Esau kan dan Yakub ini. Ya, Yakub sampai Esau Yakub ini kan anaknya dari Ishak ya. Adalah hasil dari Ribka sendiri ya. Nah, Ishak Ismail dan Ismail punya keturunan tersendiri ya sebelum dibahas dan Ishak sama Ribka itu umur Ishak 4 bulan mengambil istrinya. Lahirlah Yakub, lahirlah Esau. Kenapa sih Esau identik dengan sedang kacang merah? Karena ketika kalau kita baca di sebelumnya itu kan berbicara kelahiran Esau itu dia lahir marahnya apa? Badannya sudah merah. Itu gambar dari sebelumnya kembar, tetapi yang keluar adalah Esau dan dia berwarna merah. Sedangkan yang kedua itu dia memegang paha si Esau. Makanya di dalam pasal 33 itu kan kenapa sih dia harus dengan pahanya? Karena ada sejarah kenapa Allah harus mempunyai seperti itu. Nah, di dalam ayat 29 itu bagaimana? Esau ini kan sudah berburu. Sedangkan kalau Yakub itu anak mami, senangnya didendam, dan itu anak mami. Karena senangnya didendam. Kalau kita dalam tempat ini orang tua seorang itu senangnya didendam aja di rumah. Nah, tapi ya apa Esau itu senangnya berburu. Nah, ketika suatu saat ketika Esau pulang berburu, dia sangat cantik dan Yakub lagi
berikanlah aku sunnah itu kepada maka aku kan ketika dia Esau memberikan menurut perintahnya akhirnya dia dikasih. Tapi muncullah masalah itu prosesnya antara mereka situ. Tapi di dalam Keluaran 33 bagaimana sih Esau bisa mengampuni? Nah, ini kan mereka berpencar, ya berpencar, sedangkan Esau sendiri dengan buminya, istrinya dan para karyawannya, samanya yang seperti itu. Ketika dari jauh Esau kembali, karena dia menyadari yang masalahnya dia jatuh. Esau melihat dan dia memberikan pengampunan kepada karyawan. Nah, jadi mereka berbuka, ya berbuka dan ayat selanjutnya itu sudah menjadi perasaan sekali, menjadi perasaan luar biasa. Di antara mereka berdua itu tidak ada satu benda lagi. Kenapa? Besar tidak pengampunan. Kemudian sendiri. Ini salah satu contoh yang Yesus ajarkan dalam Alkitab yang pernah terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Ini pun harus kita lakukan sebagai manusia, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, supaya hati kita tidak bersejahtera. Supaya hati kita tidak bersejahtera. Bulan 12 detik dengan Natal, detik dengan Natal, detik dengan drama di dalam gereja, ya tentang kelahiran seorang anak raja, ya kemunculan para gembala, ya. Tetapi Natal itu bukan masalah ornamen Natal yang begitu indah, baju baru, terus kalau ini kota mau diskon sampai 50 bahkan 70, bukan masalah itu. Tetapi di dalam Lukas 2 ayat 13 sampai 14 apa sih? Para malaikat dan tentara surga itu menampakkan diri kepada Allah. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Damai sejahtera itu Yesus sendiri membawa damai sejahtera kepada kita. Artinya bahwa damai sejahtera itu sekali, damai sekali. Apa? Kalau dalam hati kita ada damai. Kalau masih beritahu Tuhannya apa? Dalam strategi psikologi bisa juga BT, apa segala macam. Damai itu tidak bisa dibeli, tidak bisa dibayar dengan apa juga. Karena kita beli yang orang berkata. Kemarin ini sudah dapat jatuh dalam Allah di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu sebenarnya yang kita rasakan. Kalau hubungan kita sendiri sama, oke, otomatis dengan Tuhan juga kita akan berhubungan relasi yang sangat baik. Kita melihat susah, tidak ada susah. Lihat Rizka, lihat Desi, dan yang lain, Rumba, Dosma, Risa, dan lain, lain segalanya. Kita akan relasi sejahtera. Tetapi coba aja, Risa, gue bisa mungkin depannya. Ada relasi sejahtera enggak? Enggak kan ada relasi sejahtera kan? Saya presiden masih punya musuh. Anak sekolah itu identik dengan musuh-musuhan. Siapa itu? Yang masih ada. Itu. Pevi. 5 dari musuhnya ini. Coba lagi. Siapa? Masih ada? Masih ada enggak? Yang punya musuh. Tidak mengumpul orang itu. Malah ini ada kita mengatakan apa? Masih ada? Ya, kalau ada kita bereskan sama Tuhan, kalau ada kita bereskan sama Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita kepada Tuhan. Katakan Tuhan, aku sudah mengampuni aku, ampuni aku. Kalau aku tidak bisa mengampuni, tapi malam ini aku mengambil komitmen untuk mau mengampuni dia, supaya damai sejahtera itu turun atas kita, supaya ketika dalam
Dari mana? Dari hati. Kita juga tidak belajar keseluruhan tentang hati. Hati yang sumber dalam Matius 18 ayat 13 ayat 23. Tanda yang subur harus digumburkan kan? Bebotolnya harus dipindahkan kan? Digumburkan berarti kita tahu supaya tanah itu rumahnya itu bisa digumburkan. Baik. Ada yang 30, 60, ada 100 kali lipat. Makanya tema kita itu sering berkaitan. Karena itu penting sekali. Kalau kita sendiri tidak bisa mengampuni, mungkin kita akan masih takut saja, sekedar takut saja. Tapi dalam hati itu apa? Saya tidak menjelaskan tidak. Tetapi bagaimana kita bisa mengatakan bahwa masih Allah kalau kita sendiri tidak bisa mengasihi seseorang? Karena begitu benci sama seseorang, karena begitu dendamnya sama seseorang, kita tidak bisa melakukan tidak bisa kali itu. Bagaimana caranya? Berikan pengampunan. Tidak ada jalan yang lain. Harus kita berikan pengampunan. Makanya di dalam Markus 12 sampai 31 itu kan bahwa orang Farisi bertanya kepada Yesus, ya kan? Tentang mengasihi. Yesus katakan apa? Jawab Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu. Ayat 30-nya. Ayat 31 mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hukum yang pertama dan kedua biasanya kesimpulannya, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah manusia seperti kau mengasihi dirimu sendiri. Saya lagi keliling kemudian didapat manusia dalam Nusantara dan Muhammad. Ada satu kata-kata yang menarik, malu. Malu. Saya mencoba tidak baca rekomendasi yang lain. Saya tidak menggunakan dalam lembaran. Tetapi dari beberapa referensi yang coba saya baca, saya pelajari, ada satu kesimpulan yang coba saya simpulkan. Sebetulnya para psikologi lagi menyimpulkan tentang malu itu. Kenapa? Malu di sini dalam arti bahwa malu bukan berarti karena dia malu, takut, ya, bertemu dengan Tuhan. Ada di mana kan Tuhan? Bukan berarti dia tidak, tetapi malu karena takutnya dia tidak bisa mengampuni diri sendiri. Malu terhadap dirinya sendiri. Saya masih terus bertanya, saya masih belajar terus. Ya kan dalam Markus 12 ayat 11 sampai 31. Ayat-ayat yang sebelum adalah kasihlah Tuhan Allahmu. Kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Sama dengan dalam 1 Yohanes ayat itu. Kasih itu berasal dari Allah. Kalau kita mengatakan kita mengasihi Allah, berarti kita mengasihi sesama manusia. Kalau kita tidak bisa mengasihi manusia, dia pertanyaan ulang, kasih itu kepada Tuhan. Benar kasih? Atau hanya sekedar berdua? Hanya sekedar berdua. Tapi di sini tidak seperti itu. Dua hal yang berbeda seperti itu. Memang mungkin kita bisa mengatakan seperti itu, kita bisa mengelabui orang, tetapi Tuhan tidak bisa dikelabui. Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah minta Tuhan kepada Tuhan, ampuni dia. Ampuni dia. Jangan pelihara. Ingat di sini tadi saya bilang, bagaimana kita bisa menyelesaikan kalau hal-hal seperti yang harus pelihara, harus depression di dalam 1 Korintus 15 ayat 17 itu. Jadi siapa yang mengasihi? Artinya perbuatan yang lama harus ditantangkan, dibuang. Sekarang aku berkata, bilang jadi berkata. Artinya bahwa sudah lah, kamu itu sudah. Kita percaya bahwa Yesus sudah melindungi kita. Yesus sudah melindungi. Artinya harus mengubah dalam diri kita. Artinya jangan lagi hidup dengan hal seperti itu, tetapi melangkah ke depan, maju ke hal yang baru bersama dengan Tuhan. Makanya kan Paulus bicara kembali lagi ke belakang.
hidup di dalam Dia. Tanggalkan yang tidak baik. Kita sebagai manusia belajar, saya pun banyak sekali saya belajar, saya mencoba belajar dari manusia itu. Supaya apa? Kita semakin meningkat, hubungan ini sama Tuhan makin baik. Supaya kelak ketika kita sampai pada garis finish, start well, finishing well, harus diakhiri dengan baik. Kita start dengan baik, harus diakhiri dengan baik. Tetapi kalau hati kita masih dengki sama seseorang, masih benci sama seseorang, masih ini seseorang, harus dibereskan. Saya tidak tahu dan orang yang teman-teman di sini hanya teman-teman yang tahu kalau dari remaja kita sekali dari remaja justru kita harus belajar seperti itu kita masih sebelum aturan itu supaya kita masih bagaimana kita tahu dan kita lakukan supaya cara itu 25-30 baru kita tahu belajar dan benar dalam psikologi secara manusia bahwa manusia positif itu sangat-sangat. Dan saya tertarik ada satu saya mengatakan begini, ketika aku umur 80, aku berhenti dari bersinah. Bukan sebetulnya aku berhenti, tetapi karena umurku sudah tua makanya aku berhenti. Tapi andai kan aku masih muda, andai kan Tuhan masih memberikan suatu umur yang agak panjang, mungkin aku akan melakukan. Tetapi karena kemampuan sudah hilang, makanya aku tidak melakukan. Saya coba lakukan apa sih yang dimaksud di sini? Bukan sebetulnya kita sudah minta ampun untuk tidak bisa tidak. Tetapi karena faktor umur yang membuat dia tidak kuat lagi, tetapi ada yang jago jangan teruskan. Laki-laki yang suka laki-laki yang seperti yang terus buku perdamaian diri dibandingkan bukan karena dia sudah berkorban, umurnya sudah tidak kuat lagi untuk hidup. Dalam sekitar hari yang perempuan yang berbeda loh. Bayangkan dia katakan 8 tahun dia seperti itu. Bukan karena dia tidak pernah dalam punya, karena dia sudah tidak pernah melakukan itu. Tetapi dia kan dia jangan melakukan lagi. Coba bukan apa sih yang dimaksud dengan kata-kata seperti ini? Dia kasih contoh-contoh kesaksian sendiri dia tidak dari dia sendiri. Karena seperti ini ya. Sebetulnya kita manusia, karena kita tidak dapat lagi makanya kita tidak berani. Tetapi saya coba kaji, itu kan tafsir manusia. Tapi saya coba kaji dari manusia kita, tidak sebenarnya tidak makan. Aku bisa percaya, tapi kembali saya tidak seperti itu. Kenapa? Kita harus sadar bahwa semuanya ini sudah bersekali-kali. Kalau saya cukup sebenarnya kita pun ampuni supaya apa? Di dalam diri kita ada damai sejahtera. Inilah kesimpulan kita malam ini. Berkat dari pengampunan kita ada damai sejahtera dalam hati. Melihat yang lain kita damai hati, kita damai, kita damai, sukacita, ada jodoh ya. Ketika kita melihat yang lain, kita sukacita, tidak ada lagi berhubungan. Kita bahwa hadirat Tuhan akan selalu hadir dalam kehidupan kita. Hubungan kita sama Tuhan secara vertikal itu akan terjadi dengan baik. Bahkan itu yang dikatakan bahwa baju sudah tertutup udara ini hingga memberikan rasa. Makanya kita disuruh menjadi berlaku dimanapun kita berada. Nah ini pokoknya sebagai seperti itu. Oleh karena itu berkat pengampunan akan berlaku dalam diri kita kalau yang pertama mengampuni, yang kedua jangan melakukan lagi supaya berkat pengampunan berlaku dalam hidup kita dari depan kita hadir dan Tuhan dalam hidup kita selalu. Kalian pagi, bangun pagi, bangun tubuh sama Tuhan berdoa bahasa kita. Terus menyerahkan seluruh aktivitas kita sepanjang hari. Ketika malam datang kepada Tuhan bersyukur Tuhan sudah sertai hidup kita sepanjang hari ini.
Bapa di dalam surga, Bapa yang dalam surga, malam ini Tuhan, terima kasih buat firman-Mu yang hamba boleh sampaikan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu dalam firman hamba ini Tuhan. Malam ini boleh dimampukan untuk menyampaikan firman-Mu Bapa, berkat dari kemampuan. Kami sadar Tuhan secara manusia karena ego kami lebih tinggi Tuhan, membuat ego kami sehingga di dalam rumah kami bisa dikatakan sama seseorang, musuh pada seseorang, maka tidak mau mengampuni seseorang. Tapi malam ini Tuhan kembali kami diingatkan kembali bagaimana kematian-Mu di atas kayu salib itu sangat bersiksa. Tetapi Kau mati sebagai tanda Kau mengampuni kami, karena dalam berdoa sebagai tanda mengampuni dosa-dosa kami Bapa. Dan malam ini Tuhan, kami review kembali kepada Tuhan. Mungkin hati kami masih benci kepada seseorang, tidak mau mengampuni. Tetapi malam ini ambil satu pemimpin kepada Tuhan. Bagi teman-teman yang masih ada rasa dendam kepada teman tidak mau mengampuni, taruh tangan di dadamu, kau berdoa secara pribadi kepada Tuhan, minta doa kepada Tuhan. Tuhan, ampuni aku. Katakan Tuhan berikan aku kekuatan untuk mengampuni orang yang membuat berduka. Berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Katakan Tuhan, aku mau mengampuni dia. Aku mau mengasihi dia sebagaimana Kau sudah mengasihi aku. Berdoa kepada Tuhan. Kita secara pribadi kepada Tuhan. Terima kasih Bapak pada malam ini. Saya Tuhan bahwa pengampunan-Mu berlaku berbulan yang lalu Tuhan beri kami. Malam ini juga Tuhan kami mau untuk mengampuni orang yang membuat kami bersedih Bapak. Dan kami mohon Tuhan dalam kehidupan kami Bapak, kami mohon dalam berkat Tuhan selalu berlaku dalam kehidupan kami Bapak, selalu nyata dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh mengalami damai hanya daripada kami dan kami sejahtera dalam kehidupan kami Bapak. Tidak ada lagi satu dendam, tidak ada lagi satu benci atau pelihara, tetapi semuanya sudah kami tandai. Karena sekarang kami berdiri cintaan yang baru di hadapan-Mu Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan kami beri seperti garam, beri rasa dengan kami berada dan menjadi kami berada baik dari perbuatan kami Tuhan, kita lakukan Tuhan. Dan biarlah firman-Mu semakin tersebar sampai dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih di dalam nama Tuhan. Dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Kasih Tuhan namanya. Oke, nanti kita akan memberikan persembahan. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas berkat sepanjang hari ini Tuhan. Dari malam ini Tuhan maupun kita akan berdoa Tuhan di akhir bulan Agustus ini. Semoga Engkau Tuhan berkati melimpah Tuhan. Engkau yang selalu beserta kami Tuhan. Semoga sebentar lagi kami memberikan persembahan Tuhan. Berkata persembahan ini biar dapat memuliakan dan besarkan nama-Mu di semua hal kebaikan-Mu Tuhan. Yang ini bisa kami berikan Tuhan. Hingga kasih kami Tuhan. Kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Semakin kita nyanyikan Yesus Foto, kita
depan kita hanya